Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kami masih boleh punya kesempatan untuk bisa beribadah. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami. Kami mau memposisikan diri kami sebagai seseorang yang haus akan firman-Mu. Karena sebesar apa rasa hausmu kepada firman Tuhan, sebesar itu pula Tuhan akan memuaskan dahaga kita. Kami buka hati kami seluas-luasnya. Buat Roh Kudus bicara lewat Jeffrey. Yang sudah dipersiapkan buat kami. Kami yakin dan percaya itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan menjadi pesan penting dalam hidup kami. Untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Bilang kiri kanannya, hari ini ada firman yang luar biasa. Oke? Jeffrey, silakan Jeffrey. Baik. Thank you Kak Uci, dan shalom damai sejahtera buat semua keluarga besar UCC Family yang ada di onsite maupun yang hadir bersama-sama saya di online. Saya bersyukur boleh hadir kembali, boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu, dengan saudara di ruang virtual, di ruang Zoom pada kesempatan hari ini. Dan saya yakin ini bisa beribadah di minggu-minggu ini. Saya yakin itu butuh komitmen lebih besar, ya. Kenapa? Di tengah-tengah kondisi bangsa kita, kota kita yang semakin lebih baik, dan konon katanya ada puluhan juta pemudik meninggalkan kota dan masuk ke kota yang lain. Ada beberapa di antara saudara yang udah libur lebih awal, lebih cepat, dan masuk lebih lama biasanya, ya. Karena biasanya kita kepingin libur lebih panjang daripada bekerja lebih lama. Dan saya berdoa pada kesempatan hari ini, buat Bapak Ibu yang lagi ada di onsite maupun yang ada di online, akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap kebenaran yang akan sama-sama kita pelajari hari ini akan menolong kehidupan kita. Dan saya setuju banget dengan apa yang disampaikan di 7 Minute tadi oleh Carla, bahwa seringkali ekspektasi itu jadi hal yang penting. Nah, itu sebabnya ada begitu banyak orang yang nggak pernah rawat ekspektasinya. Makanya orang yang nggak pernah rawat ekspektasinya mempercepat kekecewaan. Ya, orang yang nggak pernah rawat ekspektasinya gampang tinggalkan Tuhan. Orang yang nggak pernah merawat ekspektasinya sesuai dengan yang Tuhan ekspektasikan, menyebabkan gini, kita gampang salahkan Tuhan. Kita gampang komplain kepada Tuhan, hanya karena persoalan satu aja, ekspektasi. Makanya setiap kali Alkitab menulis tentang menjaga harapan Anda, menjaga ekspektasi Anda hanya akan sejauh relasi Anda. Bagaimana saudara membangun relasi dengan Tuhan, itu harusnya mengekspresikan ekspektasi yang saudara bangun dalam kehidupan. Makanya kalau saudara expect sesuatu kepada Tuhan akibat lahir dari relasi saudara dengan Tuhan, saudara akan seirama, saudara akan sejalan, saudara akan bekerja bersama dengan Tuhan. Nah, kesempatan hari ini, saudara, saya mau berbagi satu topik, satu pelajaran yang saya beri judul, saya izin bisa share screen. Oke. Berharap bisa terlihat dengan baik oleh teman-teman yang terlihat it's okay. Saya akan membaca ayat demi ayat atau slide yang saya sudah siapkan, karena ada beberapa slide yang besar kemungkinan itu terlalu kecil buat saudara yang ada di onsite, tapi saudara bisa mendengar lewat apa yang akan saya ucapkan, saya akan bacakan, maupun saudara bisa menelitinya dalam firman Tuhan. Makanya buat saudara yang di onsite, saudara siapkan catatan, saudara siapkan alat tulis, saudara siapkan Alkitab saudara, ya, aplikasi apps Alkitab di handphone saudara. Hari ini saya mau kembali kepada Galilea. Ada sebuah panggilan Galilea yang Tuhan ingin kita ingat bersama-sama. Ada sebuah panggilan Galilea yang sebenarnya Tuhan mau pada kesempatan hari-hari ini dan hari-hari ke depan untuk kita taruh arah kita, taruh pandangan kita kepada apa yang sejak awal Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, saya berdoa pada hari ini buat kita yang seringkali atau sudah meninggalkan pesan atau panggilan Galilea. Mari hari ini kita kembali kepada pesan ini. Mari kita kembali kepada apa yang Yesus sejak awal sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, apa yang menarik dari judul
kembali ke Galilea. Nah, tentunya saudara pasti masih ingat, baru-baru ini kita merayakan Paskah. Kita merayakan Jumat Agung, kayu salib. Kalau Jumat Agung itu adalah pesan yang Yesus sampaikan bahwa dia mati di atas kayu salib untuk dia tebus hidup kita. Tetapi Paskah itu lagi mengekspresikan, lagi menguatkan sebuah pesan. Dia bukan mati, tapi dia bangkit. Itu lagi menunjukkan dia Allah yang hidup. Dia Tuhan, Kurios, penguasa tunggal dalam hidup Anda. Jadi ada dua pesan yang berbeda. Jumat Agung itu berbicara tentang dia mati tebus dosa saudara dan saya. Tapi kalau Paskah, dia lagi menunjukkan eksistensinya bahwa dia Kurios, dia penguasa tunggal dalam kehidupan saudara. Nah, mari kita akan lihat apa pesan Galilea yang Yesus sejak awal sematkan, yang Yesus sejak awal bicarakan buat saudara dan saya. Sebelum ke situ, saya menulis di kalimat di depan saudara bahwa jenis kehidupan yang kita pilih akan menentukan besaran kekuatan yang perlu kita siapkan. Saya ulang, jenis kehidupan yang saudara pilih akan menentukan besaran kekuatan yang perlu saudara siapkan. Beberapa di antara saudara memutuskan sebagai pelaku bisnis. Kalau jenis kehidupan yang saudara pilih adalah sebagai pelaku bisnis, maka saudara tentu harus kalkulasi. Saudara tentu harus berhitung berapa kira-kira besaran kekuatan yang saudara harus berikan supaya bisnis saudara berkembang. Kalau saudara hanya seorang tukang parkir, saudara pilih jenis kehidupan sebagai seorang tukang parkir, kita bukan lagi melecehkan tukang parkir, tidak. Tetapi setiap kehidupan itu saudara yang pilih. Jadi kalau saudara memilih jenis kehidupan tertentu, kalau misalnya saya ambil contoh seorang tukang parkir memilih jenis kehidupan sebagai seorang tukang parkir, maka yang dia butuhkan hanya sebuah sempritan, sebuah fluid untuk memandu orang-orang yang lagi akan parkir. Jadi jenis kehidupan yang saudara pilih akan sekali lagi menentukan besaran kekuatan yang saudara perlu siapkan. Kalau saudara sebagai seorang pemimpin di UCC Family, di gereja UCC, sederhana kalau saudara memilih jenis kehidupan sebagai seorang pemimpin, apapun strata, apapun fungsi, peran, jabatan kepemimpinan yang saudara punya, tentunya saudara akan tahu bahwa pemimpin itu siap dituntut, bahwa pemimpin itu harus bayar harga lebih banyak daripada yang lain. Pemimpin itu harus memberikan arahan, pemimpin itu harus memberikan visi. Jadi jenis kehidupan yang saudara pilih akan sangat menentukan besaran kekuatan yang saudara siapkan. Jadi kalau saudara sudah memilih jenis kehidupan tertentu, dilarang ngomel, dilarang komplain. Sebab waktu saudara memilih jenis kehidupan tertentu, saudara udah harus siap dengan kekuatan yang harus saudara berikan. Saya berharap sampai bagian ini, saudara bisa memahami dengan baik. Karena kalau saudara nggak memahami ini dengan baik, saudara akan punya kecenderungan menyalahkan Tuhan. Saudara akan punya kecenderungan untuk terjebak menyalahkan keadaan. Mari, di menit-menit awal ini, sekali lagi, seperti apa kehidupan yang saudara pilih? Sebesar itulah kekuatan yang perlu saudara siapkan. Bagaimana dengan Galilea? Apa yang terjadi di Galilea? Tentunya saudara masih ingat. Saya akan baca buat Bapak Ibu mungkin yang lagi on-site, ya, tidak bisa melihat ayat ini, tapi saya berharap Bapak Ibu saudara yang lagi di on-site, ya, saudara bisa membuka Matius pasal yang ke-28. Saya menulis di situ ayat 7 sampai 10, ya. Tetapi saya mau fokus dulu nanti di ayat 7 sampai 10, tapi saya akan membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara perhatikan Matius pasal yang ke-28 ayat 7 sampai yang ke-10, tapi saya akan baca dari ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Oke? Maria yang pertama Maria Magdalena, dan yang kedua juga namanya Maria. Ya, di situ nggak disebutkan Maria siapa namanya. Yang pasti bukan Maria Mercedes. Ya, itu apa? Itu telenovela zaman lalu ya, zaman dulu. Yang pasti Alkitab bilang Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Jadi alasan kedua Maria ini datang di minggu pertama adalah menengok kubur itu. Kubur Yesus, di mana Yesus dikuburkan di situ. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wow, malaikat Tuhan turun, gempa bumi terjadi, duduk di batu itu, Alkitab bilang. Perhatikan ayat ketiga. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Wow, saudara perhatikan, bukan cuma gentar yang mereka tampakkan seperti orang-orang mati. Kaku, terkubur kaku, terbujur kaku, saking takutnya, saking melihat apa yang terjadi. Ayat kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat ke-6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi, menarik sekali, malaikat Tuhan itu bukan cuma kasih pesan jangan takut, tetapi malaikat juga kasih pesan bahwa Yesus yang kamu cari udah bangkit. Ya, bahkan bukan cuman kasih pengumuman dia bangkit, bukan cuman kasih motivasi, kasih pengharapan bahwa jangan takut, tetapi di saat yang sama malaikat Tuhan menunjukkan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, mari lihatlah tempat ia berbaring. Perhatikan ayat ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, ini menarik, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Perhatikan, ia mendahului kamu. Kota, tempat, lokasi yang Yesus pilih bukan tempat yang lain. Bukan lokasi yang lain. Yang menarik bagi saya, kenapa Yesus memilih Galilea? Kenapa Yesus nggak memilih tempat yang lain? Kenapa dia nggak memilih Kapernaum? Kenapa dia nggak memilih Nazaret? Kenapa dia nggak memilih Yerusalem? Tetapi ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut. Tapi nggak cuma dengan takut, tapi dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat ke-9, tiba-tiba Yesus, perhatikan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Perhatikan ayat ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, kalau tadi malaikat Tuhan yang bilang, ayat yang ke-7 malaikat bilang, Yesus bilang ia mendahului kamu ke Galilea. Di ayat ke-10, Yesus sendiri yang bicara. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Menarik sekali ayat ini. Waktu saya merenungkan kisah ini, pertanyaannya seperti yang tadi saya sampaikan di menit awal. Kenapa Yesus memilih Galilea? Kenapa secara khusus Yesus minta temuin dia di Galilea? Dia menunggu murid-muridnya di Galilea. Ada apa dengan Galilea? Apa yang menarik dengan Galilea? Sama, pagi hari ini saya berdoa biar 3 pesan Galilea menjadi pesan kehidupan kita di waktu-waktu akhir ini. Buat saudara yang melayani, buat saudara yang bekerja, buat saudara yang melakukan aktivitas apapun, saya titip pesan, yuk di awal Mei ini, di 1 Mei ini, hari pertama bulan Mei, mari kita kembali kepada pesan Galilea. Pesan Galilea itu apa? Ada 3 pesan penting. Sampai Yesus berkata waktu dia bangkit, sebelum dia menyerahkan tongkat estafet kepada 12 murid, 12 rasul, dia bawa murid-muridnya kembali ke Galilea. Kenapa harus Galilea?
Mari kita lihat bersama-sama. Oke, kita akan lihat bersama-sama mengapa Galilea. Yang pertama, nanti kita akan lihat sama-sama. Kenapa Yesus minta murid-muridnya kembali ke Galilea? Karena Yesus lagi mau mengembalikan fokus murid-muridnya. Perhatikan dengan baik. Fokusmu akan menentukan banyak hal. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Hal yang pertama fokus. Yesus ingin kembalikan fokus ke murid-muridnya kepada apa yang sejak awal. Alasan dia mati, alasan dia bangkit. Bahkan dengar baik-baik. Kalau gereja tidak kembali kepada fokus yang Yesus sampaikan di Galilea, kita nggak punya alasan membuat gereja itu eksis. Justru gereja itu eksis karena pesan-pesan Galilea yang Yesus sampaikan di Galilea. Yang pertama fokus. Apa itu fokus? Tulis di situ, fokus itu apa? Pemusatan perhatian atau pikiran pada satu hal. Oke? Yang namanya fokus itu satu hal, di mana kekuatan kita taruh di situ. Tenaga kita arahkan di situ. Jadi fokus itu pemusatan perhatian. Sama seperti halnya, saudara hanya akan dapat rema firman Tuhan hari ini kalau saudara fokus. Buat saudara yang on-site maupun yang online, saudara sulit dapat rema kalau sementara saudara mendengarkan firman, ada aktivitas-aktivitas yang lain. Dan bagi saya, bagaimana cara saudara bersikap terhadap firman Tuhan, itu adalah wujud sikap saudara kepada Tuhan. Sebab Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi fokus saya kepada firman, sikap saya kepada firman, itu adalah ekspresi saya kepada Tuhan. Jadi pemusatan perhatian atau pikiran pada satu hal, di mana kekuatan kita lepaskan di situ, tenaga kita arahkan ke situ. Jadi Yesus lagi pingin bawa murid-muridnya kembali lihat fokus. Karena sebelum dia bangkit, murid-muridnya kocar-kacir kemana-mana. Tinggalkan Yesus. Yang kedua, kenapa harus Galilea? Yang kedua, Yesus lagi mau mengajak murid-muridnya untuk berpindah orientasi. Kalau yang pertama untuk mengingatkan fokus, kalau yang kedua berpindah orientasi. Ya, apa itu orientasi? Orientasi itu apa? Menentukan sikap yang benar dan tepat. Ya, makanya biasanya disebut pertobatan itu orientasi perubahan perilaku. Makanya kalau saudara belajar Bible Study tentang konsep pertobatan, pertobatan itu apa? Perpindahan orientasi. Jadi saya menentukan sikap yang benar dan tepat. Entahkah itu arah saya yang tadinya ke belakang jadi ke depan, yang tadinya ke kiri jadinya ke kanan. Atau juga orientasi itu gini, kemampuan saya mengerti keadaan sekitar. Wow, hebat banget pesan Galilea. Galilea itu lagi kasih pesan gini, fokusmu dan orientasimu. Ke arah mana fokusmu dan perubahan orientasimu. Itu yang kedua dari pesan Galilea. Yang ketiga, apa yang Yesus mau ingatkan sampai Yesus bilang, tunggu aku di Galilea. Yang ketiga, Yesus lagi mau kembali murnikan motivasi murid-muridnya. Sama hari ini, sembari engkau mendengarkan firman Tuhan ini, pesan Galilea itu mengandung 3 unsur penentu. Fokusmu apa? Orientasimu kemana? Motivasimu sejauh apa? Sebersih apa? Apa itu motivasi? Hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi sebenarnya tujuanmu ditentukan oleh motifmu. Semurni apa tujuanmu bergantung pada semurni apa motivasimu. Makanya Alkitab bilang, jaga hati dengan segala kewaspadaan, sebab dari hatimu terpancar kehidupan. Jadi motivasimu menentukan kehidupanmu. Saya berharap sampai bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang di online maupun onsite memahami. Makanya Yesus waktu dia bangkit,
Secara khusus dia ngotot, temui aku di Galilea. Ada apa dengan Galilea? Yesus lagi mengingatkan fokus. Yesus lagi mau merubah orientasi kehidupan murid-muridnya. Makanya mahasiswa baru, itu ada yang disebut dengan masa orientasi belajar. Kenapa? Belajar mengerti keadaan di sekitar kampus, di sekitar sekolah. Oke? Pada saat Anda baru menjadi pegawai baru di sebuah perusahaan, ada masa onboarding. Ingat Bapak Ibu Saudara, ada masa orientasi, ya, onboarding untuk saudara belajar mengenali keadaan di sekitar. Dan saudara, Tuhan akan selalu pertanyakan motivasimu. Saya berharap apapun yang hari-hari ini saudara kerjakan, yuk, apa fokusmu? Kemana orientasimu? Lihat motivasimu. Saya ulang. Apa fokusmu? Kemana orientasimu? Ya. Dan motivasimu seperti apa? Apa fokusmu? Kemana orientasimu? Dan motivasi yang kau bangun dalam kehidupan itu. Apapun, coba. Mau bisnis hari ini, coba tanya Tuhan, fokus saya berbisnis apa? Orientasi berbisnis saya apa? Motivasi saya berbisnis apa? Saudara memuridkan orang, coba. Fokus saudara memuridkan apa? Orientasi saudara memuridkan apa? Motivasi saudara memuridkan apa? Saudara melayani, fokus saudara melayani apa? Orientasi melayanimu apa? Motivasi pelayananmu apa? Makanya coba, kalau saudara nggak beres di 3 hal ini, nggak beres kehidupanmu. Nggak beres 3 hal ini di bisnismu, nggak beres juga bisnismu. Makanya Yesus bilang ini, tunggu aku di Galilea. Yesus sampai bela-belain. Yesus sampai mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaganya hanya untuk memberikan 3 pesan penting untuk 12 muridnya di Galilea. Yesus otak-atik yang namanya fokus. Yesus otak-atik yang namanya orientasi. Yesus otak-atik yang namanya motivasi. Mari kita lihat satu-satu. Kita akan lihat bersama-sama. Apa yang jadi agenda panggilan Galilea? Yang pertama fokus. Saudara tentunya masih ingat. Yohanes pasal 2 ayat ke-11. Perhatikan dengan baik. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Perhatikan. Sebagai yang pertama. Wow. Sebagai yang pertama. Berarti yang awal. Pantas kenapa Yesus suruh kembali ke Galilea? Karena ada yang awal di situ. Awal di situ. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Perhatikan kalimat penutup. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kenapa dia minta di Galilea? Karena waktu Yesus mati, murid-muridnya kocar-kacir. Murid-muridnya meragukan janjinya. Murid-murid meragukan kepercayaan mereka kepada Sang Raja, Sang Yesus Kristus, Sang Guru. Mereka kocar-kacir, mereka galau, mereka kebingungan, mereka khawatir. Makanya kenapa Yesus bilang tunggu di Galilea? Ada sebuah memori yang kembali Yesus mau ingatkan kepada murid-muridnya. Hei, kamu ingat nggak? Di Galilea lah mujizat pertama terjadi. Pernikahan di Kana itu letaknya di Galilea. Di mana itu kali pertama, sebagai yang pertama, Yesus bikin tanda mujizat. Dan itu Yesus lagi berkata, murid-muridnya percaya kepadanya. Pertanyaan saya pagi hari ini. Saya munculkan di slide saya. Siapa jauh lebih penting daripada apa? Siapa yang jadi fokusmu jauh lebih penting dari apa yang jadi fokusmu. Ntar dulu. Kalau siapa yang fokusmu itu adalah mamon, makanya jangan heran. Apa akan datang dari siapa? Kalau siapa itu mamon, makanya apa-apa mamon. Kalau siapamu itu duit, makanya apa-apa duit. Saudara hanya berpikir gini, bahwa duit yang bisa tolong saudara, bahwa duit yang bisa selamatkan saudara, bahwa duit yang bisa mengantar saudara ke masa depan.
Saya serang roh itu hari ini. Bahwa siapa jauh lebih penting daripada apa. Makanya Yesus mau bawa kita hari ini kembali. Hei, murid-muridnya percaya kepadanya untuk kali pertama waktu Yesus bikin mujizat. Saya berharap siapa hari ini bukan uang. Siapa hari ini bukan jabatan. Siapa hari ini bukan orang penting yang saudara lagi kenal. Bukan. Siapamu hari ini Yesus Kristus namanya. Sebab kalau siapamu Yesus, berarti apapun yang saudara kerjakan adalah Yesus mindset. Kalau siapamu itu Yesus, berarti apa saja dan apapun yang saudara buat, itu lahir dari siapa yang saudara kejar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu fokus. Makanya kita rawan goncang, kenapa? Karena kita menganggap apa jauh lebih penting daripada siapa. Siapa kita nggak pernah tanyakan. Ingat, siapa itu pribadi. Apa itu benda mati. Siapa itu pribadi. Apa itu kata benda. Siapa harusnya jauh lebih penting dari apa. Itu yang harusnya jadi fokus. Makanya Yesus bawa mereka kepada Galilea. Hanya untuk membawa mereka retreat pribadi sebentar dengan Yesus. Sebelum Yesus terangkat ke surga. Waktu Yesus singkat. Dia nggak punya banyak waktu. Makanya dia kejar-kejaran waktu. Makanya pesan Galilea itu dia berikan. Hanya untuk mengingatkan kepada murid-muridnya. Hei, kamu masih ingat nggak di pernikahan Kana di Galilea? Untuk pertama kali murid-muridnya percaya kepadanya. Percaya penuh kepada dia hari-hari ini. Goncangan apapun yang sedang saudara alami. Saya berdoa, jangan kehilangan fokus. Jangan kehilangan fokus kepada siapa. Sebab kalau saudara kehilangan fokus kepada siapa, maka yang menjadi fokusmu hanyalah apa. Dan percayalah, pada saat saudara fokus kepada apa, saudara akan sulit bertemu dengan siapa. Kenapa? Saudara sibuk hanya untuk berfokus pada apa yang saudara bisa dapat. Oke, bukan saudara akan fokus pada jalan keluarnya apa. Bukan, pertanyaannya harusnya jalan keluarnya siapa, bukan apa dulu. Siapa yang bisa memberikan jalan keluar, bukan apa yang bisa memberi kita jalan keluar. No, siapa jauh lebih penting daripada apa. Percaya kepada Yesus. Fokus menentukan prioritas. Kalau saudara udah paham bahwa siapa lebih penting daripada apa, makanya kalau saudara memprioritaskan siapa, akan menentukan saudara memprioritaskan apa dalam hidup. Kalau prioritas saya adalah Yesus, apapun yang jadi prioritas saya, Yesus harus diuntungkan. Saya harus terlibat membangun proyeknya Tuhan, bukan proyek pribadi, bukan ambisi pribadi. Bukan. Fokus menentukan prioritas. Coba lihat hari-hari ini. Ada yang salah nggak dengan prioritasmu? Itu pasti persoalan di fokusmu. Anda lebih tertarik pada fokus apa daripada fokus siapa. Apalagi, fokus menentukan kekuatan. Seperti yang tadi saya bilang, ke arah mana kehidupan saudara bidik, kesitulah kekuatan saudara arahkan. Jenis-jenis pilihan hidup saudara akan selalu beriringan dengan kekuatan-kekuatan yang saudara berikan. Oke? Itu udah jadi hal yang lumrah. Kekuatanmu hanya sejauh pilihan-pilihanmu. Saya berharap itu alasan yang pertama. Kenapa Yesus minta kembali ke Galilea? Renungkan di beberapa menit ini, saudara yang lagi online maupun onsite. Apa fokusmu? Siapa fokusmu? Itu hal yang pertama. Makanya Yesus ngotot sekali, titip pesan sama malaikat. Sampai kemudian dia datang sendiri kepada Maria Magdalena dan Maria lain-lain. Kasih tahu kepada murid-muridku. Aku tunggu mereka di Galilea. Yang kedua, orientasi. Saya akan bacakan Yohanes pasal 21 ayat 1, lalu saya lompat kepada Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Orientasi seperti apa yang Yesus maksudkan sehingga dia bawa murid-muridnya kembali ke Galilea?
Ayat pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dalam terjemahan yang lain, pantai Danau Tiberias itu sama dengan pantai Danau Galilea. Jadi setiap kali Alkitab mencatat pantai Danau Tiberias itu sama dengan Galilea. Dan ia menampakkan diri kepada sebagai berikut. Saya lompat ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Pantas saja, kenapa Galilea?" Lawang ngomongnya ketiga kali kok. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apa orientasi hidup saudara? Di tengah-tengah Simon yang menyangkal Yesus, Yesus kembalikan Simon dengan orientasi yang baru. Apa coba? Apa orientasi hidup saudara? Masih nggak orientasi hidup saudara kepada kingdom of God? Masih nggak bisnis saudara, bisnis untuk kerajaan Allah? Masih nggak seluruh aktivitas-aktivitas bisnis saudara itu kembali kepada aktivitas kebenaran? Kita seringkali berkata, bisnis saya untuk Tuhan kok, Jeff. Ya, pastor, bisnis saya untuk kemuliaan dan kepentingan Tuhan. Tapi bahkan dalam seluruh aktivitas bisnis kita nggak merepresentasikan kingdom of God. Tapi lebih kepada ambisi pribadi. Lebih kepada apa? Bagaimana supaya kehidupan saya tambah makmur, tambah kaya, dan semakin kaya. Gak ada salahnya saudara minta diberkati, gak ada. Tapi pertanyaannya, saya tunjukkan ini. Bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana cara menggunakannya? Ada begitu banyak orang cara mendapatkannya benar, tapi cara menggunakannya salah. Pertanyaan saya, mari pikirkan orientasi bisnismu hari ini. Pikirkan orientasi pelayananmu hari ini. Makanya Alkitab bilang, banyak orang memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Kenapa? Salah orientasi. Bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana cara menggunakannya, itu penting. Itu perwujudan dari orientasimu ke arah mana. Bagaimana cara saya mendapatkan uang untuk kehidupan saya dan bagaimana cara saya menggunakan uang, itu ekspresi saya menghormati Tuhan apa tidak. Saudara berpikir uangmu uang saudara gitu. Dengar baik-baik, hey, kembali kepada orientasi di awal. Bahwa kehidupan ini nggak bisa untuk kepentingan diri sendiri, nggak bisa. Kehidupan ini berorientasi kepada orang banyak. Rasanya harusnya kebahagiaan kita harusnya bisa tolong lebih banyak orang. Kreatiflah dalam perbuatan baik. Berinisiatiflah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan misi untuk Tuhan. Masihkah kingdom of God jadi orientasi utama saudara? Bagaimana saudara membangun apa saja dalam kehidupanmu? Coba pertanyakan, cara saya mendapatkannya gimana? Cara saya menggunakannya gimana? Itu saudara please tolong tanyakan. Saya berharap apa yang saya bagikan kepada saudara pagi hari ini bisa benar-benar menolong saudara untuk saudara bisa melihat dari sudut pandang kenapa Yesus minta kembali ke Galilea. Galilea jadi lokasi yang penting untuk dia kembalikan fokus murid-muridnya, untuk dia kembalikan orientasi murid-murid. Dan yang terakhir, motivasi.
Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Apa panggilan Galilea? Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Sampai situ dulu. Apa motivasi saudara ikut Yesus? Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengar baik-baik. Waktu Yesus berkata, mari ikutlah aku. Itu motivasinya satu. Murid-muridnya nggak tanya, emang saya dapat apa Yesus? Nggak ada pertanyaan itu. Nggak ada. Kalau motivasi saudara benar, maka dengar baik-baik. Sorga, kerajaan Allah akan bergerak untuk menolong, menganugerahkan kekuatan buat saudara. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Perhatikan, tidak ada janji apapun. Kalau saudara ikut Yesus, janjinya cuma satu. Jadi penjala manusia. Jadi harusnya kita sadar diri dan kita tahu diri. Apa motivasi saudara ini ikut Yesus? Cuma satu motifnya. Menjadi penjala manusia. Dan untuk alasan itulah Yesus datang. Makanya tadi saya bilang, gereja kehilangan tiga hal ini. Gereja nggak punya alasan untuk eksis. Gereja nggak punya alasan untuk bertahan. Makanya coba lihat, kenapa gereja ada? Gereja itu bukan gedungnya, gereja itu saudara dan saya. Motivasi utama kita adalah apa? Jangkau jiwa sebanyak mungkin, beritakan kebenaran sebanyak mungkin, hidupi dan ekspresikan kebenaran dimanapun saudara pergi dan berada. Nggak ada kalimat, mari ikutlah aku, nanti aku akan berikan kepadamu. Nggak ada. Bahkan nggak ada jaminan apapun, nggak ada janji apapun. Harusnya motivasi saudara ikut Yesus bukan karena janjinya, bukan. Motivasi saudara ikut Yesus karena pribadinya. Udah, itu aja. Jadi sekali lagi, apa motivasi saudara berbisnis? Apa motivasi saudara tolong orang? Apa motivasi apapun, coba apapun. Mari hari ini tengok kembali apa yang jadi fokusmu. Oke, apa yang jadi fokusmu? Fokusmu apa? Orientasimu kemana? Motivasi Anda itu apa? Perhatikan, di Galilea untuk kali pertama, Yesus juga berkata, ikutlah aku. Di Galilea. Di pernikahan Kana di Galilea, itu kali pertama Yesus bikin mujizat. Oke? Dan di Galilea lah, untuk kali pertama, Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. Semuanya pertama. Makanya kenapa Yesus suruh kembali ke Galilea. Ayat ini jadi rema banget di 2 minggu terakhir. Waktu saya merenungkan tentang arti Jumat Agung dan Paskah, saya tertarik banget. Kenapa tiba-tiba waktu saya saat teduh, saya lagi renungkan firman, tiba-tiba waktu Yesus berkata, kembali ke Galilea. Ayat itu tiba-tiba muncul kuat. Seperti melompat di hati saya. Gitu. Kenapa Galilea? Dan hari ini, saya lepaskan pesan ini buat UCC Family. Perhatikan motivasimu. Perhatikan orientasimu. Perhatikan fokusmu. Ayat terakhir. Oke. Sebelum saya masuk pada ayat terakhir. Apa motivasi utama kita mengikut dia? Tempat di mana Yesus memanggil dan memilih murid-muridnya adalah Galilea. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Pada akhirnya, motivasi yang benar akan membawa kita bertahan. Anda dicibir kayak apapun. Kenapa Anda tetap bertahan? Bukankah karena Anda lihat motivasi saudara, kan? Oke? Motivasi yang akan menyelamatkan saudara. Motivasi yang akan membuat
Orang menghormati saudara karena motivasi itu tidak diuji oleh apapun, tapi diuji oleh waktu. Makanya lihat motif saudara. Yang terakhir, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, kepada saudara. Yang terakhir. Ayat yang terakhir dan kemudian kita selesai. Filipi pasal 3, ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Perhatikan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Menarik. Ayat ini saya temukan pada saat saya merenungkan firman Tuhan 2 minggu terakhir ini. Bapak Ibu perhatikan kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya menarik. Di ayat yang saya garis bawahi. Di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya. Saya tuliskan ini. Kita tidak akan sampai pada gaya hidup Kristus. Yang seringkali kita bilang ini, pokoknya Tuhan jadikan aku sama seperti Yesus. Dengar baik-baik ayat ini jelas bilang, di mana aku menjadi sama seperti Kristus. Di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Artinya, kita tidak akan sampai pada gaya hidup Kristus, pada gaya hidup keserupaan dengan Kristus, kecuali kalau kita mulai dari salib. Fokus salib jelas, orientasi salib jelas, motivasi salib jelas, semuanya membunuh keakuan. Makanya harusnya salib itu harusnya menjadi standar operation kehidupan kita. Ya, kalau saudara bekerja, saudara melayani, itu ada SOP-nya. Saudara nggak bisa asal, saudara nggak bisa sembarangan, saudara nggak bisa semau gue, nggak bisa. Sudahkah salib jadi fokus saudara? Sudahkah orientasi salib jadi fokus saudara? Saudara, sudahkah motivasi salib yang mendrive kehidupan saudara? Dengar baik-baik, nggak akan mungkin saudara tiba pada keserupaan Kristus kalau tidak pernah dimulai dari mentalitas salib, dari cross mentality. Saya titip pesan. Harusnya kita hidup mencapai tujuan dan bukan menikmati dampak. Saya ulang kalimat saya. Harusnya kehidupan kita mencapai tujuan dan bukan menikmati dampak. Apa dampak salib? Kehidupan yang diberkati. Apa dampak salib? Hidup dalam kelimpahan. Apa dampak salib? Kehidupan yang disembuhkan. Apa dampak salib? Hidup yang dipulihkan. Saking kita menikmati dampaknya, sampai kita lupa tujuannya apa. Kita sampai lupa. Kita sampai lupa. Makanya Yesus bilang kembali ke Galilea. Sebab di Galilea, Yesus mengembalikan fokus mereka. Di Galilea, Yesus kasih perubahan orientasi. Di Galilea, Yesus kembali murnikan motivasi mereka. Saya berdoa. Biar ini menolong kehidupan saudara. Ayat terakhir. Amsal 23, ayat yang ke-18. Menarik, Amsal pasal 23, ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Ada dua kata penting di situ bagi saya. Kata penting pertama ada. Kata penting yang kedua hilang. Ada dan hilang. Ada dan hilang. Dan yang menarik di sini, yang akan selalu ada, itu masa depan. Dan yang besar kemungkinan hilang, itu adalah harapan. Makanya hari ini, dengar baik-baik, waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit hari ketiga menunjukkan dia raja. Alkitab berkata, masa depanmu sungguh ada. Artinya apa? Tidak akan pernah ada orang di ruangan ini yang nggak punya masa depan. Semua orang punya masa depan.
Makanya dia berkata, it is finished. Dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Sampai selama-lamanya Anda punya masa depan. Masa depanmu sungguh ada. Masa depanmu selalu ada. Tapi hati-hati. Alkitab kalimat berikutnya berkata, dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau saya balik kalimat itu, berarti yang akan selalu ada itu masa depan. Tapi yang akan punya kecenderungan hilang itu harapan. Makanya sejatinya, orang itu bukan kehilangan masa depan, bukan. Orang itu kehilangan harapan dulu, baru kemudian dia kehilangan masa depan. Paham? Saya ulang. Pada dasarnya kita nggak akan mungkin kehilangan masa depan. Tapi sesungguhnya kita itu kehilangan pengharapan. Makanya waktu orang kehilangan pengharapan, orang itu nggak bisa lihat masa depan. Ayat ini jelas. Ada korelasi antara masa depan dan pengharapan. Makanya kalau Anda rawat pengharapanmu, Anda rawat masa depanmu. Anda rawat harapanmu, Anda melihat masa depanmu. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang berkata gini, Ko Jeffrey, orang itu nggak punya masa depan. No, bukan orang itu nggak punya masa depan, bukan. Tapi orang itu telah kehilangan pengharapan, makanya orang itu nggak bisa lihat masa depan. Amin, saudara? Paham sampai sini? Makanya lihat, masa depan tidak pernah punya mata ke belakang. Masa depan hanya punya mata ke depan. Pengharapan hanya punya mata ke depan. Dia nggak punya mata ke belakang. Makanya ada korelasi, ada hubungan. Masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Perhatikan fokusmu, kemana orientasimu, dan apa motivasimu. Saya ulang, perhatikan fokusmu, kemana orientasimu, dan apa motivasimu. Selamat pagi. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati saudara.